Nah, ada jalan tol, inilah solusinya kita kan, Hmm. sehingga produk-produk Indonesia membawa ke daerah-daerah, Jepang ataupun Singapura, Malaysia sudah bisa menggunakan jalan tol. Hmm. Oke, kerabat, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Eri, Kepala Disub Provinsi Sumatera Barat. Oke, Pak Eri, ini Iya. kita sudah panjang lebar tadi tentang Iya. kondisi atau realitas perhubungan darat, laut, dan udara. Kita ingin tahu juga ya, apa saja program-program strategis yang dilakukan oleh Disub untuk mendukung ketiga sektor perhubungan tadi, terutama program-program strategisnya. Kita ini kan bagian dari sistem, Iya. sistem nasional, Hmm. provinsi dan kabupaten. Iya. Kalau nasional sudah jelas kita visi presiden, Iya. kemudian dikorelasikan visi gubernur. Hmm. Dan gubernur sekarang memang visinya itu bagaimana mewujudkan masyarakat madani yang tangguh dan berkelanjutan. Hmm. Nah, kalau di sektor transportasi Hmm. perhubungan kita dicantolkan di visi ke-6, itu peningkatan percepatan konektivitas antara infrastruktur. Jadi memang connect sekali kan. Iya, iya. Nah, kaitan dengan strategis sehingga kita ditetapkan sebagai program unggulan. Nah, itu bagaimana sarana prasarana perhubungan ini dia tangguh, kemudian berkesinambungan. Nah, disitulah kami melakukan membuat program-program antara lain. Kita kan terukur nih. Iya, iya. Sumatera Barat itu luasnya darat itu 42.000 km persegi. Nah, kemudian itu cuma 27.000 yang bisa kita gunakan, selebihnya udah hutan lindung, Iya, udah iya. cagar budaya. Iya. Nah, kalau panjang jalan provinsi itu cuma 1.500 km, lebih kurang. 1.500. Tambah jalan nasional, nggak berapa beda lah. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kita mencoba mensinergikan antar dan intermoda. Antar moda, udara, darat, laut, dan kereta api. Dan intermoda. Nah, ini kita coba. Ini sudah kita lakukan jauh sebelumnya di masa Pak Irwan juga, dan sekarang dengan Pak Mayaldi itu kita akan lanjutkan terus. Apa itu program strategis? Nah, tentu kita kembali kepada sumber dana kita. Sumber dana pembangunan kita ada APBN, ada SPSN, ada APBD provinsi dan kabupaten kota. Nah, disitulah kita mencoba melakukan konsultasi, melakukan diskusi, melakukan rapat-rapat musyawarah dan sebagainya. Apa yang skala prioritas? Nah, prioritas. Nah, kemudian kita mengukur dengan kekuatan kita, alokasi dana yang dialokasikan untuk sektor perhubungan. Nah, kita tahu dari tahun ke tahun Dinas Perhubungannya alokasinya dari tahun sebelumnya dari 6,7 triliun, kita itu cuma 0,28% anggaran kita. Dari APBN ya? Ya, APBN. Itu kita tidak mengeluh karena dari PBD. Dari PBD kan. Dari PBD. Nah, dari PBD Sumatera Barat kita tidak mengeluh peran apa yang kita bisa lakukan sehingga proyek strategis ini terlaksana. Nah, makanya kita ambil peran lebih banyak di sektor kajian. Dan kajian itu sudah berhasil kita. Kajiannya itu seperti apa? Pertama di sektor transportasi laut pelayaran. Kita sudah membangun dermaga pelabuhan di Tultapang. Kita sudah bangun Bajau. Kita besok ini Tua Pejat. Dan itu juga kita sudah membangun dermaga di Bungus. Kemudian yang di Panasahan. Nah, peran apa yang kita lakukan dengan alokasi yang sedikit, kita lebih fokus kepada kajian. Sebagai persyaratan setiap kegiatan yang akan didanai oleh APBN. Nah, kita melakukan rencana induknya, kita menyusun FS-nya, kita menyusun DID-nya, kita menyusun DLKP, DLKR-nya, kita menyusun AMDAL-nya. Setelah komplit, pusat dia komit. Sepanjang status tanah aman, kajiannya sudah selesai, mereka akan bantu. Ini terbukti. Jadi pancingan kita yang sedikit bisa memancing pusat untuk investasi membangun sarana prasarana. Nah, terbukti. Contohnya sekarang kita perpanjang landasan di Rokot, kita jadikan baru, udah bisa besok ini dilalui oleh pesawat ukuran ATR atau 70 orang. Dan itu kita juga selesai juga Labuan Bajau yang ada di Mentawai, kemudian Teluk Tapang juga. Nah, kereta api gitu juga.
Kereta api gitu Nah, juga kereta api sekarang kita dulu cuman Padang Pariaman, sekarang udah bisa sampai ke Naras. Nah, bahkan kita akan rencanakan sampai ke Sungai Limau. Ke Sungai Limau. Nah, gitu juga pulau air dulu yang belum ada sekarang udah selesai. Nah, sisi transportasi darat dulu nggak ada terminal, nah sekarang udah selesai terminal TPA yang di tanah air kan. Nah, jadi itu upaya kita jadi lebih banyak mengarah kepada kajian. Nah, dari sektor lalu lintas ya kita berpijak kepada hasil analisa kita di sektor keselamatan lalu lintas. Nah, kita kan Sumbar itu data 2018 itu hampir rata-rata 2 orang meninggal kecelakaan lintas. 2 orang per hari? Per hari. Per hari. Nah, kita sudah teliti yang meninggal itu umurnya 17 sampai 35, berarti kan pelajar sama pegawai swasta atau yang umur-umur muda-muda. Nah, kita sudah menyusun kajian, mereka tabrakan kebanyakan sepeda motor, kemudian lokasinya kebanyakan jalan nasional, sehingga sekarang upaya kita lebih banyak arahnya penyuluhan kepada pelajar-pelajar. Nah, di samping itu kita juga mengadakan razia-razia untuk melakukan pengecekan dokumen, pengecekan kelayakan jalan kendaraan. Nah, itu rutin kita lakukan tiap kabupaten kota. Jadi strategisnya itu sesuai dengan kemampuan alokasi dana kita, di mana kita bisa peran. Nah, nanti kajian inilah nanti yang untuk memancing bagaimana dana pusat itu masuk ke Sumatera Barat. Iya, jadi sepanjang kajiannya selesai, tidak ada masalah. Pusat komit dia. Pusat komit ya. Dan itu sudah terbukti. Itu untuk Bandara Rokok. Dan saat ini yang tengah berjalan ada? Ada. Itu di Bandara Rokok. Bandara Rokok ya. Sekarang tahap kedua, itu dananya 500 miliar lebih kurang. Kemudian di Bajau, itu baru Pak. Dermaganya itu dana ada 29 miliar. Kemudian dermaga yang di Bungus. Belum lagi terminal. Belum lagi kereta api. Jadi alhamdulillah, yang penting kita kan setiap apa yang kita rencanakan. Jadi kalau diakumulasi itu cukup besar juga. Besar, udah hampir 1 triliun kok. Kan? Itu untuk balai kereta api itu udah lebih 200 miliar alokasi dananya untuk balai. Belum lagi transportasi darat 250 lebih. Belum lagi udara. Jadi belum lagi laut. Jadi alhamdulillah lah. Yang penting kita kan komunikasi terus dengan pemerintah pusat. Hal-hal yang kita ragukan kita tanyakan. Kita ikuti petunjuknya, komunikasi kita jalin, alhamdulillah. Jadi Sumbar kan kita tahu PAD-nya rendah sekali, kita tidak punya industri-industri. Nah, tentu kita harus tahu diri bagaimana mengambil uang-uang pusat itu untuk pembangunan Sumatera Barat. Kita punya industri Pak, tapi industri otak gitu. Pak, kalau supporting dari anggota dewan kita dari DPR RI bagaimana kalau itu? Kalau sektor perhubungan kan di bawah Komisi 5. Nah, kita punya perwakilan di situ. Nah, kemarin melakukan kunjungan ke Sumatera Barat. Nah, memang dari masing-masing balai sudah memaparkan kinerjanya, alokasi dananya, dan rencana ke depan. Mereka support Pak. Support ya? Support mereka, selalu support. Bahkan di rapat-rapat selalu didengarkan oleh departemen terkait bagaimana dana itu terkucur ke Sumatera Barat. Dan ini sudah terbukti. Bahkan kita rencana di sektor danau itu di Meninjau juga akan dibangun beberapa dermaga. Kemudian di Sekarak juga dan danau di bawah. Nah, itu sudah ada perencanaannya. Berarti beberapa dermaga dari satu ke satu dermaga bisa. Iya, sudah. Bisa tempat wisata juga berarti itu. Memang sasarannya itu karena Meninjau termasuk daerah kawasan strategis, Mande termasuk, Sengkara masuk. Jadi sepanjang dia masuk kawasan strategis, biasa kalau departemen atau lembaga dan sebagainya itu kan lebih fokus dia bagaimana pembangunan secara sarana prasarananya itu dilakukan. Oke, kalau Mande sudah ada dermaganya? Mande ini kan kawasan pariwisata strategis, pariwisata nasional. Jadi kajiannya sudah disusun oleh Disub Kabupaten Pesisir Selatan. Kajiannya sudah selesai, lahannya sudah selesai, tapi itu lebih diarahkan ke dermaga wisata. Oh, dermaga wisata. Jadi mungkinan departemennya wisata, kementerian. Sebab kalau antara dermaga wisata dengan dermaga umum angkutan penumpang pelayaran itu beda.
Beda ya. Ya, kajiannya. Kalau pelayaran lebih banyak bagaimana, karena ini kan aturan mengenai keselamatan pelayaran ini kan internasional. Oke. Harusnya apa, termasuk navigasi, wisata kan pelan-pelan lokal gitu. Jalan tol masuk gitu Pak? Kalau jalan itu kan nasional. Nasional ya. Nasional. Jadi Tapi kita dalam posisi memfasilitasi atau bagaimana? kita membackup. Membackup. Backup. Jadi kita, kalau saya bisa cerita, kita ini kan wilayah barat. Artinya kita yang dekat sama kita tuh India sama Afrika kan. Iya, iya. Nah, kalau kita mau ekspor lewat Teluk Bayur untuk ke Jepang itu ongkos tinggi. Ekspor ke Singapura harus berputar juga kan. Iya. Makanya dengan adanya jalan tol ini kan termasuk Trans Sumatera. Jadi sekarang kan kalau orang Padang mau ekspor ke Singapura dia harus lewat Dumai. Nah, baru sampai. Jadi kan terlalu repot. Nah, dengan adanya jalan tol ini sudah memudahkan. Pelabuhan kita termasuk besar di Sumatera, tapi kita wilayah kita lebih rencananya kita mau menjadikan pintu gerbang wilayah barat juga kan? Iya, makanya saya sangat mendukung sekali kebijakan Pak Gubernur kan, bagaimana kita membina hubungan dengan India, dengan Afrika. Nah, contohnya sekarang seperti Gambir dan sebagainya kan. Nah, kemudian termasuk sawit mungkin, CPO, karet dan sebagainya. Karena memang ekspor kita kan cukup tinggi nih. Nah, itu disumbangkan karet CPO. Lebih banyak kan. Nah, cuman arahnya tentu ke arah yang sesuai dengan arah dari daerah kita kan. Itu ke India ataupun ke Afrika gitu kan. Afrika ya, disesuaikan. Nah, sesuaikan. Kalau kita harap kita mau ke Jepang kan berputar lagi kapalnya. Nah, ada jalan tol. Inilah solusinya kita kan. Sehingga produk-produk Indonesia membawa ke daerah Jepang ataupun Singapura, Malaysia sudah bisa menggunakan jalan tol. Oke Pak, terakhir, seperti apa transportasi kita di masa akan mendatang di Sumatera Barat dengan kondisi perubahan yang seperti Bapak sampaikan tadi, bahwasanya sudah ada transportasi daring dan segala macam. Iya. Jadi gini, kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Kita dipaksa untuk mengefisienkan seluruh sarana prasarana pelayanan. Contoh Padang. Padang itu penduduknya 1 juta lebih kurang. Jumlah kendaraan itu lebih kurang hampir 400.000. Jadi 2 orang sudah punya 1 kendaraan. Sementara tiap hari itu bertambah terus. Apakah kita bisa bertahan populasi kendaraan yang meningkat terus? Sementara panjang jalan kita itu aja. Nah, makanya kita reaktivasi. Luas dan panjangnya tidak bergerak. Tidak bergerak. Makanya keretapi, bertambah. Sekarang keretapi sampai Semeru Pelair. Kita akan aktifkan sampai ke Bukit Putus. Itu terus sampai ke Pau. Jadi masyarakat yang di Indarung dan sebagainya juga pakai keretapi. Itu kajiannya sudah. Itu pertama. Kemudian persaingan antar operator transportasi. Nah, kita tahu angkutan yang konvensional, yang angkot, Angpedes, AKDP, mereka sudah mulai terseok. Karena adanya pelayanan yang optimal yang dilakukan oleh angkutan daring gitu kan. Dia pemesanan melalui aplikasi, sehingga si calon penumpang ini dia cukup menunggu di depan rumah sampai ke depan rumah yang dia tuju. Nah, kembali kepada angkutan yang konvensional ini, dia harus cepat membenahi diri, meningkatkan pelayanan, berikan kepastian pelayanan. Kalau enggak, mau tidak mau Bapak bisa lihat sekarang ini angkot di Kota Padang udah mulai hilang. Kemudian AKDP udah mulai nih. Karena cash flow keuangan tidak tertutup, mereka sudah tidak memperpanjang izin trayek, bisa jadi tidak melakukan kir. Ini kan terancam kita. Nah, mau tidak mau SDM operator yang bergerak di bidang transportasi itu harus cepat-cepat dilakukan peningkatan. Bagaimana sistem pemesanan tiket ini pasti ya. Nah, saya rasa kalau itu sama-sama kita sering sharing kita antara pemerintah dan operator, saya rasa kita bisa mencarikan formulanya. Bagaimana penjualan tiket ini pasti dapat mengambil segmen-segmen pasar yang membutuhkan transportasi. Dan operator tidak rugi dengan perkembangan. Dan operator mengikuti perkembangan. Harus. Jadi kasihan kita Pak, karena setiap operator tuh dia ngambil kendaraan kredit. Kredit itu kadang cukup besar, dia harus nutup. Nah, kalau seandainya nggak tutup, apalagi pandemi sekarang kan, nah sehat-sehat akhirnya kan
pilot nanti kan. Nah ini kita harapkan mau tidak mau kita harus meningkatkan kinerja pelayanan, kemudian harus meraih IT sistem pelayanan melalui dunia maya ini, kemudian memetakan pangsa pasar. Saya rasa kalau ini sudah dilakukan secara profesional, bisa jadi angkutan konvensional akan bertahan. Tapi kalau tidak, daring aja, tahu nggak? Untuk Kota Padangnya ada beberapa aplikasi. Banyak. Ada 5, ada 6, ada 7 malah. Ada 7 sekarang. Nah, bahkan mereka itu ada tarif yang ditetapkan pemerintah, yang resmi, ada yang nggak terdaftar. Nah mereka masyarakat bebas milih. Bebas milih. Nah sampai kapan kita bertahan kan? Kita mau larang dia nggak bisa, mau memblok juga aplikasi nggak bisa kan, internasional kan? Nah itu tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Kita harus berbenah. Harus berbenah. Kalau tidak, angkutan konvensional pelan-pelan nanti kasihan kita Pak. Itu ada sopir, ada agen, ada kenek, ada petugas kantornya. Dia harus uji kendaraan, izin trayek diperpanjang, kartu pengawas kan, belum asuransi kan. Yang harus sementara daring kan angkutan pribadi, dia cuman aplikasi, dapat izin ya jalan kan. Nah sementara mobilnya bagus-bagus, pakai AC. Nah sementara angkutan konvensional ini itu kembali kepada harus cepat introspeksi, lahirkanlah strategi baru, raihlah IT, petakan calon penumpang, yang seolah mudah-mudahan kalau itu burung rembuk, kita yakin ada formula yang pas lah. Yang pas untuk itu. Oke, Pak Heri, terima kasih atas bincang-bincangnya di Andalas TV. Semoga yang kita bincangkan bermanfaat dan sekali lagi terima kasih. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Bapak Heri Noviardi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Semoga yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.